Halo semuanya, ya kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar mengenai kerajaan Kutai. Ya, apa sih yang kalian ketahui mengenai kerajaan Kutai? Ya, mari kita simak penjelasan berikut. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia, ya, atau di Nusantara. Ya. Dengan pusat pemerintahannya itu terdapat di Muara Kaman, ya, yang sekarang ada di wilayah Kalimantan Timur, ya, tepatnya di tepi Sungai Mahakam. Ya. Nah, Kutai ini punya nama lama, ya, yaitu Kutai Lama, ya, karena nanti ada yang namanya Kutai Baru, ya. Nah, nama lainnya tuh Kutai Martapura, ya. Ini terdapat dalam kisah Salah Raja dalam negeri Kutai Kartanegara, ya. Perlu dibedakan di sini antara Kutai Martapura itu adalah Kutai Hindu, sedangkan Kutai Kartanegara itu adalah Kutai Islam, ya, yaitu Kesultanan Islam Kutai Kartanegara. Ya, nanti ketika ada pembahasan mengenai Islam masuk ke Nusantara. Nah, untuk letaknya sendiri yaitu ada di tepi Sungai Mahakam, ya, tadi. Ya, di wilayah Kalimantan Timur, ya, di Kutai Timur. Ya. Nah, Kutai Kartanegara itu wilayah Kutai Kesultanan Kutai Islam, ya. Nah, sedangkan yang Kutai Martapura atau Kutai Lama itu wilayahnya ada di tepi Sungai Mahakam. Ya, agak ke timur dikit. Enggak sih, di wilayah yang hijau itu. Ya, di peta sebelah kanan. Nah, itu. Nah, sumber-sumber sejarah mengenai Kutai, ya. Nah, sumber-sumber yang utama itu berupa patung. Yang pertama berupa patung yang ditemukan dalam gua di Gunung Kombang, ya, di Kalimantan Timur, dan ini dia 7 prasasti Yupa di aliran Sungai Mahakam. Ya, jadi itu 7 Yupa ini ditemukan di tepi Sungai Mahakam, ya. Yang 3 buah pertama itu ditemukan tahun 1879, ya, dan kemudian sisanya itu ditemukan di rentang waktu yang berbeda, yaitu tahun 1940, ya. Nah, Yupa sendiri merupakan tugu bertulis yang dibuat sebagai peringatan upacara kurban, ya. Nah, untuk bentuknya itu ada di sebelah kanan, ya, contohnya itu sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia di Jakarta, ya. Nah, huruf yang ada dalam Yupa ini adalah huruf Pallawa yang berasal dari India Selatan, sedangkan bahasanya yang digunakan adalah bahasa Sanskerta dan disusun dalam bentuk syair, ya. Kalau dituliskan itu ada di sebelah kanan, ya, itu menggunakan bahasa Sanskerta, ya. Terus hurufnya itu Pallawa juga dari India juga. Nah, Yupa-Yupa ini itu diperkirakan dari abad keempat Masehi. Ya, bisa dikatakan kalau Hindu itu mulai masuk ke Nusantara atau ke Indonesia itu pada sekitar abad keempat. Ya. Nah, isi dari prasasti ini intinya adalah silsilah Raja Kudungga yang memiliki putra bernama Aswawahman yang disamakan dengan Dewa Ansuman, ya, titisan dari Dewa Ansuman. Dewa Ansuman ini adalah dewa matahari. Nah, untuk yupanya sendiri kan ada 7 buah. Ya. Nah, yupa-yupa ini, ya, yang pertama, yupa pertama itu isinya adalah silsilah Raja Mula Warman, ya. Dari kalau Mula Warman ini berasal dari anaknya Aswawahman. Aswawahman sendiri adalah putranya dari Kudungga. Ya, yupa yang kedua juga begitu, ya, isinya tentang Raja Mula Warman. Ya, yang ketiga juga Raja Mula Warman, yang keempat ini tidak diketahui, ya, isinya apa karena sudah terhapus. Yang kelima juga tentang Raja Mula Warman, yang keenam pun juga Raja Mula Warman, yang ketujuh juga, ya. Diperkirakan kalau yupa-yupa ini dibuat ketika masa pemerintahan Raja Mula Warman. Kemudian kehidupan politik dan pemerintahan kerajaan Kutai. Ya, raja pertama adalah Kudungga. Ya, Kudungga ini merupakan seorang kepala suku yang belum banyak menerima pengaruh India. Buktinya adalah namanya masih Kudungga. Ya, ini adalah nama lokal.
ya masih nama asli, belum terpengaruh dari nama-nama India ya. Barulah raja selanjutnya itu mulai terpengaruh budaya India dan memakai nama Sanskerta ya. Kalau kalian amati nanti di raja-raja ketika memerintah di kerajaan Kutai dan begitu pula di kerajaan-kerajaan Jawa ya, itu belakangnya ada nama Warman ya, ketambahan nama Warman ya, seperti Aswawarman ya, putra dari Kudungga, dan Mulawarman ya, putranya dari Aswawarman, cucunya dari Kudungga. Nah, Aswawarman sendiri merupakan penduduk Indonesia asli yang sudah memeluk agama Hindu dan mendirikan dinasti Kutai ya. Aswawarman ini disebut sebagai wangsa kertanya dari kerajaan Kutai, yang artinya pendiri keluarga kerajaan ya, pendiri dinasti Kutai. Nah, saat Aswawarman naik tahta, ya dinobatkan dengan upacara Watyastoma. Ya, Watyastoma ini adalah upacara pengangkatan seseorang dengan kasta tertinggi. Ya, yang artinya ini termasuk kasta ksatria. Ya, Raja Mulawarman. Kemudian Aswawarman turun tahta, ya Aswawarman memerintah. Kemudian turun tahta, meninggal, digantikan oleh Raja Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini merupakan raja yang cukup terkemuka ya di kerajaan Kutai. Ya, dia menciptakan stabilitas politik. Ya, ini terdapat dalam 7 buah yupa yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan. Ya. Nah, raja juga menjalin hubungan baik dengan kaum Brahmana, yaitu memberi sedekah sebanyak 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Ya. Nah, ini dia tentang raja-raja yang memerintah ya. Setidaknya ada 21 raja. Ya, saya tidak sebutkan sampai nomor 11 sampai nomor 20 ya. Karena tidak diceritakan secara detail ya, karena raja yang paling terkenal itu adalah Raja Mulawarman ya. Dan raja terakhirnya dari Kutai adalah Maharaja Dharma Setia. Kemudian kehidupan sosial budaya masyarakat di kerajaan Kutai ya. Nah, kebudayaan yang ada di kerajaan Kutai ini perpaduan antara unsur budaya India dengan unsur budaya lokal ya. Ini terlihat dari masyarakatnya yaitu Brahmana ya, yang menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Adapun golongan kesatrianya yaitu adalah Raja Mulawarman beserta keluarganya. Golongan lain yaitu rakyat Kutai Purba yang masih memegang teguh pemujaan leluhur ya. Jadi tidak semua masyarakat yang ada di Kutai ini meluk Hindu ya. Ada beberapa yang masih memegang agama lama ya, pemujaan terhadap roh nenek moyang ya, seperti dinamisme dan animisme. Nah, Raja Mulawarman pun juga memiliki hubungan baik dengan Brahmana ya. Buktinya adalah semua yupa mengagungkan namanya. Ya, tadi di 7 yupa yang sudah saya bacakan di awal-awal tadi. Kemudian pernyataan terima kasih dari kaum Brahmana terhadap Mulawarman ya, atas kebaikan Mulawarman, dan upacara selamatan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Nah, untuk keagamaan sendiri ya, agama yang dianut oleh keluarga kerajaan adalah Hindu aliran Siwa. Buktinya adalah di salah satu yupa itu menyebutkan istilah Waprakeswara. Waprakeswara sendiri merupakan tempat suci untuk memuja dewa Siwa. Lalu kehidupan ekonomi. Nah, ekonomi kerajaan Kutai itu makmur ya. Ini dibuktikan dengan kesanggupan pihak kerajaan memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Sedangkan mata pencaharian masyarakat pada umumnya adalah bertani dan berdagang ya, dan sebenarnya juga beternak ya, karena bisa sampai menghadiahkan 20.000 ekor sapi ya. Lalu jalur lalu lintas lokal ya, itu memanfaatkan jalur Sungai Mahakam ya untuk menghubungkan ke daerah-daerah lain yang ada di Kalimantan ya. Nah, diperkirakan hubungan dagang internasional yang menggunakan jalur lalu lintas dari India, Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Makassar, dan terus ke Filipina, lalu ke Cina. Ini menggunakan muara dari Sungai Mahakam. Ya, oleh karena itu kenapa para pedagang bisa sampai di kerajaan Kutai ya. Oke, akhirnya cukup sekian penjelasan mengenai kerajaan Kutai. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada video lanjut.